Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fombre kali ini akan mempresentasikan tugas 3 tentang phylogenetic reconstruction. Berikut ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama, phylogenetic trees, kemudian parsimony methods, kemudian distance methods, dan terakhir kesimpulan. Bagian pertama tentang phylogenetic trees. Apa itu phylogenetic tree? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kita harus tahu tree adalah pohon dan filogenetik adalah hubungan perkembangan dan perbedaan evolusi antar suatu spesies atau kelompok organisme. Untuk waktu yang lama, ilmu biologi telah menggunakan tree untuk merepresentasikan hubungan evolusi antara spesies dan gen. The tree atau akar pohon berakar didefinisikan sebagai cabang menuju dua arah dari satu simpul yang disebut root atau akar. Satu simpul bercabang ke simpul lain yang lebih rendah dan berakhir di simpul terminal yang disebut ujung atau daun, tips atau daun. Daun atau tips tersebut dilabeli dengan nama spesies atau sequence yang sedang diperhatikan atau dipertimbangkan. Sequence tersebut disebut dengan Operational Taxonomic Units atau O2. O2 bisa juga disebut sebagai taksa. Pohon filogenetik adalah pohon berakar yang merepresentasikan evolusi yang terjadi dari satu leluhur, satu ancestor, untuk sebuah kumpulan O2 atau taksa. Setiap cabang dari pohon tersebut memiliki panjang berupa angka positif yang merepresentasikan derajat kemiripan antar O2. Pola percabangan dari pohon tersebut disebut juga dengan topologi pohon berlabel. Berikutnya, proses membuat phylogenetic tree. Proses membuat phylogenetic tree yang dirasa cukup optimal untuk data O2 disebut dengan phylogenetic reconstruction. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih famili dari sequence homolog sebagai O2. Kumpulan sequence ini harus dipilih sedemikian sehingga ada sinyal phylogenetik yang kuat, yaitu sinyal yang uh, mirip antar spesies atau sequence yang dipertimbangkan dalam satu famili. Jika sinyalnya lemah, yaitu ketika sekuensinya sangat bervariasi, metode filogenetik akan menghasilkan pohon. Tetapi kemungkinan besar pohon tersebut tidak informatif. Jadi memilih O2 yang cocok itu adalah suatu keahlian tersendiri dan umumnya terbatas oleh sekuens data yang ada untuk suatu organisme saat ini. Kemudian yang kedua, meletakkan sekuens dalam penyejaran berganda atau multiple alignment dan mendapatkan multiple alignment dengan membuang kolom yang terdapat celah. Berikut ini adalah contohnya, misalkan kita punya sekuens dari 4 hewan, yaitu babi, kuda, paus, dan lumba-lumba sebagai berikut. Babi GCT-GCA, kuda GCT-GA, paus GT-CC, lumba-lumba GCT-CCC. Kemudian dilakukan multiple alignment, didapatkan babi jadi GCT-GCA, kuda GCT-G gap A, paus G gap T CC gap. Kemudian lumba-lumba GCT CCC. Setelah dibuang kolom yang terdapat celah setelah didapat dari multiple alignment, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu babi GTG, kuda GTG, paus GTC, dan lumba-lumba GTC. Yang berikutnya, yang ketiga, dalam proses membuat phylogenetic tree adalah menyimpulkan sebuah pohon phylogenetik dari multiple alignment yang direduksi tadi. Bagian tersulit dari pengambilan kesimpulan ini adalah penentuan topologi pohon. Pada contoh sebelumnya,
Terlihat jelas bahwa babi seharusnya dikelompokkan dengan kuda dan paus dikelompokkan dengan lumba-lumba. Penentuan panjang cabang dan posisi akar membutuhkan analisis lebih lanjut. Pada kenyataannya, ketika sekuensi yang terlibat lebih panjang dan jumlah O2 lebih besar, hasil dari multiple alignment reduksi dianalisis dengan suatu metode phylogenetic reconstruction. Metode tersebut bisa terbagi dalam 3 kelompok, yaitu metode parsimoni, metode distance, dan metode probabilistik dari pendekatan maksimum likelihood, di mana metode parsimoni dan metode distance akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya akan dibahas bagian metode parsimoni. Nah, untuk metode parsimoni sendiri, itu metode yang mencari akar dari pohon topologi, bukan dari panjang cabangnya. Metode ini juga akan mencoba mengkonstruksi sekuens pendahulu atau leluhur di akar dan simpul internal. Cara kerjanya adalah dengan menghitung total cost untuk tiap akar pohon topologi, dan topologi optimal yang didefinisikan sebagai topologi yang memiliki total cost terkecil atau minimal. Topologi optimal ini biasa disebut sebagai topologi paling parsimoni. Maka metode parsimoni didasari oleh asumsi bahwa sekuens selalu berevolusi dengan cara yang paling ekonomis, yaitu dengan meminimalkan total cost. Kemudian selanjutnya dari pengertian tadi, metode parsimoni sendiri juga diketahui ada banyak fungsi cost spesifik. Salah satu contohnya adalah di mana unit cost ditentukan setiap terjadi substitusi. Untuk sebuah akar topologi, sekuens ditetapkan ke akar dan semua simpul internal. Panjang dari sekuens tersebut sama dengan panjang sekuens dari penjajaran berganda yang direduksi. Cost untuk penentuan sekuens adalah jumlah dari cost semua cabang, di mana cost dari cabang yang menghubungkan dua simpul adalah angka minimal dari substitusi yang dibutuhkan untuk sebuah sekuens pindah dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Total cost dari topologi ini kemudian disebut sebagai cost terendah dari seluruh proses penetapan sekuens. Figur 5.4 ini merupakan hasil dari metode pengerjaan dari metode parsimoni. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan key di sini menjadi 3 abjad 3 huruf yaitu ABC, dan misalkan kita diberikan peralatan kelipatan tereduksi dari 3 barisan berikut. Ada X1 yaitu AAB, X2 ACB, dan X3 CCB. Nah, dari ketiga barisan tersebut hanya ada 3 kemungkinan topologi berakar untuk 3 O2, dan akan dicari setiap topologi yang paling hemat untuk X1, X2, dan X3 yang telah disebutkan tadi. Nah, hasilnya itu ada pada gambar atau figur 5.4 yang menunjukkan topologi bersama dengan semua penugasan urutan yang optimal dengan biaya setiap topologi sama dengan 2. Bisa dilihat di sini ada 5 pohon yang didapat dari ketiga barisan yang X1, X2, dan X3, di mana kelima pohon ini menginput X1 AB, X2 ACB, dan X3 CCB dengan posisi-posisi yang berbeda. Nah, di sisi lain, perhitungan biaya untuk topologi tetap dapat dilakukan dengan algoritma Fitch sederhana. Algoritma ini tergolong cepat, dan jika jumlah n adalah sedang, tidak banyak dan tidak sedikit, maka paling mudah adalah dengan menghitung biaya setiap topologi dan kemudian memilih yang paling hemat. Namun, jika n berjumlah sangat besar, maka akan memerlukan tugas komputasi yang sangat besar pula. Dalam kasus tersebut, pencarian komprehensif dari ruang topologi dapat dilakukan. Tetapi dengan melakukan pendekatan ini, beberapa atau semua topologi yang paling hemat mungkin akan terlewatkan. Seperti yang akan kita lihat nanti pada masalah selanjutnya, yaitu masalah pencarian ruang topologi untuk nilai n yang besar. Merupakan hal yang biasa untuk banyak metode filogenetik. Namun ada algoritma khusus yang menghitung topologi pohon yang disebut algoritma cabang dan terikat, yang jika digabungkan dengan algoritma Fitch, dijamin akan menemukan semua pohon yang paling hemat dalam jumlah waktu yang dapat diterima, bahkan jika n cukup besar. Yaitu algoritma branch dan bound yang hanya berguna untuk metode parsimoni, yang menjadikannya metode rekonstruksi filogenetik tercepat yang tersedia. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka mungkin yang paling tidak akurat, namun metode ini kadang-kadang masih bisa digunakan karena kecepatan komputasinya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distance method. Distance method itu metode jarak untuk merekonstruksi pohon dari satu set jarak berpasangan antara urutan dalam penyelarasan berganda tetap yang dikurangi. Tapi pada bagian ini kami tidak menjelaskan bagaimana jarak tersebut diperoleh dan mengasumsikan bahwa jarak tersebut diberikan. Salah satu prosedur populer untuk menghasilkan jarak atau lebih tepatnya pengganti tertentu untuk jarak yang kita sebut jarak semu. Diberikan definisi yang pada presentasi tersebut, definition 5.2, misalkan M sebagai himpunan dan D adalah M cross M menuju R adalah suatu fungsi. Maka D disebut distance function pada M jika empat syarat ini terpenuhi. Distance dari U ke V itu lebih dari 0 untuk setiap UV dalam M dan U tidak sama dengan V. Yang kedua, U dan U jaraknya sama dengan 0 untuk setiap U dalam M. Jarak U ke V sama dengan jarak V ke U untuk setiap UV dalam M, dan sehingga ketidaksamaan segitiga pertidaksamaan itu berlaku bahwa distance UV lebih kecil atau sama dengan distance UW ditambah dengan distance WV untuk setiap U VW dalam M. Himpunan dengan fungsi jarak tersebut disebut ruang metrik. Seperti yang dijelaskan tadi, jika D adalah fungsi jarak pada M, maka untuk U dan V dalam M, bilangan DUV disebut jarak antara U dan V. Semua himpunan M dapat diubah menjadi ruang metrik jika diberikan fungsi jarak pada M dengan memasangkan DUV sama dengan 1 untuk setiap UV dalam M dan U tidak sama dengan V, dan DUU sama dengan 0 untuk setiap U dalam M. Kita akan tertarik pada kasus-kasus khusus fungsi jarak pada himpunan berhingga M dari X1 hingga Xn dari barisan O2 yang ingin kita bangun pohon filogenetiknya. Asumsikan bahwa fungsi jarak D didefinisikan pada M dan bahwa D relevan secara biologis, yaitu ia menggabungkan beberapa informasi tentang derajat divergensi di antara barisan dalam M. Misalnya, distance XI ke XJ itu lebih besar daripada distance dari XK ke XL. Jika XI dan XJ terjadi penyimpangan dari leluhur mereka yang melebihi penyimpangan XK dan XL, untuk mempermudah kita akan menulis DIJ sebagai gantinya distance dari XI ke XJ dengan matriks jarak simetris MD sama dengan DIJ. Jika kita memperbaiki pohon T yang tidak berakar yang menghubungkan OTU, kita memperoleh fungsi jarak yang dihasilkan pada pohon DT pada M dengan mendeklarasikan DT dari XI XJ sama dengan DIJ pada T sebagai panjang jalur terpendek dari XI ke XJ di T. Tidak sulit untuk memeriksa bahwa DT memang merupakan fungsi jarak pada M. Tujuan luas dari metode jarak untuk rekonstruksi filogenetik adalah untuk menentukan semua pohon T yang DT dalam beberapa hal sedekat mungkin dengan D. Setiap pohon tersebut dianggap optimal dari sudut pandang metode jarak. Jadi, penekanan metode jarak adalah pada penentuan pohon tidak berakar bersama dengan panjang cabang. Lalu apakah ada fungsi jarak D pada aditif M? Yaitu apakah ada pohon T yang menghasilkan D yang berarti bahwa DT sama dengan D, DIJT sama dengan DIJ untuk semua IJ? Jawabannya ada untuk N sama dengan 2. Misalkan sekarang N sama dengan 3, di mana dalam hal ini kita mencari 3 bilangan positif X, Y, Z sedemikian rupa sehingga X tambah Y sama dengan D12, X plus Z sama dengan D13, Y plus Z sama dengan D23. Sehingga bisa dibentuk pohonnya sesuai figur 5.5 ini. Dengan solusinya adalah X sama dengan setengah kali D12 ditambah D13 dikurang D23. Y sama dengan setengah dari D12 ditambah D23 dikurang D13. Dan Z sama dengan setengah dari D13 ditambah D23 dikurang D12. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka-angka di sisi kanan identitas di atas bernilai non-negatif karena pertidaksamaan segitiga. Namun karena pertidaksamaan ini tidak ketat, mereka tidak harus positif. Beberapa di antaranya mungkin sama dengan 0. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengizinkan 0 panjang cabang dan kita akan menganggap bahwa semua panjang cabang adalah non-negatif daripada angka positif. Dalam aplikasi biologis, cabang dengan panjang 0 ditafsirkan sebagai cabang sangat pendek. Definisi aditif dalam kasus ini identik dengan yang diberikan sebelumnya.
Dan dengan demikian menunjukkan bahwa jika N sama dengan 3, setiap fungsi jarak adalah aditif pada M. Jika beberapa panjang cabang pohon T adalah 0, dt mungkin tidak memenuhi kondisi definisi 5.2 tadi. Dan terkadang kita akan menerapkan kondisi ini secara terpisah. Perhatikan juga bahwa jika panjang cabang 0 diperbolehkan, pohon filogenetik tidak lagi diperlukan untuk memiliki pola bercabang yang dibahas di bagian sebelumnya, tetapi mungkin memiliki pola percabangan di salah satu simpul internalnya. Seperti yang kita lihat untuk N23, ada pohon unik yang menghasilkan fungsi jarak tertentu. Kemudian kita akan mengamati bahwa untuk N lebih besar sama dengan 4, tidak setiap fungsi jarak pada M adalah aditif. Faktanya, fungsi jarak aditif dapat dicirikan dengan cara berikut. Sesuai dengan teorema 53, misalkan D adalah distance function pada M dan N lebih besar sama dengan 4, maka D adalah aditif jika dan hanya jika syarat berikut terpenuhi. Untuk setiap himpunan dari 4 bilangan tertentu, 1 kurang dari IJKL kurang dari N besar, 2 jumlah dari DIJ DKL ditambah DKL, DIK tambah DJL, DIL ditambah DJK lebih besar atau sama dengan yang ketiganya. Kondisi dari teorema 5.3 disebut kondisi 4 titik. Kondisi ini jelas diperlukan untuk aditif. Pembuktian teorema ini bersifat konstruktif dalam arti memberikan prosedur eksplisit untuk menentukan pohon yang unik yang menghasilkan D. Prosedur ini disebut algoritma tetangga bergabung. Ini adalah algoritma iteratif yang pada setiap langkah mengganti sepasang OTU dengan satu OTU baru dan melakukan iterasi hingga hanya tersisa 3 OTU. Untuk N sama dengan 3, hanya ada satu topologi pohon yang tidak berakar dan panjang cabang yang sesuai ditemukan dari rumus 5.2. Pohon tersebut kemudian dibangun dengan prosedur traceback yang bekerja dengan memanggil kembali OTU tunggal pada langkah tertentu yang muncul dari pasangan OTU mana yang tersedia pada langkah sebelumnya. Dalam hal ini untuk setiap I sama dengan 1 sampai N, berlaku rumus berikut. RI sama dengan 1 per N besar kurang 2 dikali dengan sumasi dari K sama dengan 1 hingga N DIK. Selanjutnya untuk semua IJ sama dengan 1 sampai N dengan syarat I kurang dari J, DIJ D besar IJ sama dengan DIJ dikurang RI ditambah RJ. Akan lebih mudah bagi kita untuk menulis DIJ ke dalam matriks segitiga atas. D sama dengan DIJ. Sekarang pilih pasangan yang berlaku 1 kurang dari sama dengan IJ kurang dari sama dengan N yang DIJ-nya minimal. Sekarang kita akan mengelompokkan OTU XI, XJ, yaitu menggantinya dengan satu elemen yang kita sebut O2 XN plus 1. O2 XN plus 1 baru ini mewakili simpul internal dari pohon masa depan yang terhubung ke XI dan XJ dan ditempatkan pada jarak berikut dari mereka masing-masing. Dengan DN plus 1I sama dengan setengah dari DIJ ditambah RI min RJ, dan DN N plus 1J sama dengan setengah dari DIJ ditambah RJ dikurang R1. Kami sekarang akan mendefinisikan jarak antara XN plus 1 dan setiap XM dengan M tidak sama dengan IJ sebagai berikut. D N plus 1M sama dengan setengah dari DIM ditambah DJM dikurang DIJ. Sekarang kita memiliki koleksi baru N-1 OTU dengan M aksen sama dengan XM dan XN plus 1. Dengan M tidak sama dengan IJ dan dapat mengulangi prosedur di atas sekali lagi. Algoritma diulang-ulang sampai hanya 3 OTU yang tersisa. Dalam hal ini hanya ada satu topologi pohon yang tidak di-root dan panjang cabang yang telah ditemukan dari rumus 5.2. Pohon tersebut kemudian dibangun dengan prosedur traceback. Pohon filogenetik sendiri dapat direkonstruksi menggunakan metode rekonstruksi berbasis jarak. Sebagian besar metode berbasis jarak melakukan rekonstruksi bottom up menggunakan algoritma pengelompokan serakah. Awalnya setiap organisme input ditempatkan dalam kelompoknya sendiri yang sesuai dengan simpul daun di pohon yang dihasilkan. Selanjutnya, pasangan klaster secara iteratif bergabung ke dalam klaster yang tingkatnya lebih tinggi yang sesuai dengan menghubungkan 2 node di pohon dengan node induk baru. Ketika satu simpul tetap ada, pohon direkonstruksi. Modul filogenis CLC menyediakan 2 metode rekonstruksi berbasis jarak yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah metode UPGMA. Metode ini adalah metode yang mengasumsikan tingkat evolusi yang konstan atau hipotesis jam molekuler dalam garis keturunan yang berbeda. Metode ini merekonstruksi pohon dengan cara menggabungkan 2 klaster terdekat secara iteratif hingga hanya tersisa 1 klaster.
Hasil dari metode UPGMA adalah pohon bifurcated berakar yang dianotasi dengan panjang cabang. Yang kedua, ada metode penggabungan tetangga atau neighbor joining method, yaitu dengan mencoba merekonstruksi pohon evolusi minimum, pohon di mana jumlah semua panjang cabang itu diminimalkan. Berlawanan dengan metode UPGMA tadi, metode ini sangat cocok untuk pohon dengan tingkat evolusi yang bervariasi dalam garis keturunan yang berbeda. Sebuah pohon direkonstruksi dengan cara iteratif, kemudian bergabung dengan klaster yang dekat satu sama lain, tetapi pada saat yang sama jauh dari semua klaster lainnya. Pohon yang dihasilkan adalah pohon bercabang dua dengan panjang cabang. Karena tidak ada hipotesis biologis tertentu yang dibuat tentang penempatan akar dalam metode ini, pohon yang dihasilkan tidak dicabut. Ya, berikutnya adalah untuk contoh-contohnya. Untuk pertamanya, misal N sama dengan 6 dan diberikan matriks jarak sebagai berikut. Nah, tidak sulit untuk memverifikasi bahwa D memang merupakan fungsi jarak. Secara formal, sebelum menerapkan the neighbor joining algorithm, kita perlu memeriksa bahwa D memenuhi kondisi 4 titik. Namun kami akan menerapkan neighbor joining algorithm ke D tanpa melakukan verifikasi tersebut sehingga didapat pohon T dan membandingkan fungsi yang sesuai DT dengan D. Kita akan melihat bahwa DT sama dengan D, dan karenanya memang D memenuhi kondisi 4 titik. Kita punya R1 sama dengan 47/4, R2 sama dengan 41/4, R3 sama dengan 51/4, R4 sama dengan 57/4, R5 sama dengan 45/4, dan R6 sama dengan 49/4. Nah, sehingga didapat matriks yang bisa dilihat di gambar berikut. Pada matriks ini, nilai minimalnya adalah D13, yaitu minus 43/2. Kami sekarang memperkenalkan O2 X7 baru yang akan menggantikan pasangan X1 dan X3. Kami menempatkan X7 di jarak D71, yaitu setengah dikali D31 tambah R1 dikurang R3, sama dengan 1. Dan dari X1 dan pada jarak D73, yaitu setengah dari D31 plus R3 min R1, yaitu sama dengan 2. Dan dari X3, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.6, bisa dilihat seperti berikut. Kami sekarang akan menghitung jarak antara X7 dan masing-masing X2, X4, X5, dan X6. Kita punya D72, yaitu setengahnya dari D12 plus D32 minus D13 sama dengan 7, D74 yaitu setengah dari D24 D plus D34 min D23 sama dengan 13, dan seterusnya D75 sama dengan 9, dan D76 sama dengan 11, yang memberikan matriks jarak berikut untuk OTU X2, X4, X5, X6, dan X7. Nah, berikutnya untuk matriks ini kami ulangi prosesnya lagi dan mendapatkan R2 sama dengan 31/3, R4 sama dengan 41/3, R5 sama dengan 11, R6 sama dengan 35/3, dan R7 sama dengan 49/3, sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut. Nah, pada titik ini kita dapat mengelompokkan X2 dan X7 atau X5 dan X8 karena dari keduanya, yaitu D besar 27 dan D besar 58 minimal dalam matriks di atas. Pengelompokan X5 dan X8 yaitu kami memperkenalkan O2 X9 yang baru dan menempatkannya pada jarak 3 dari X5 dan pada jarak 2 dari X8, dan menghitung jarak dari X9 ke X2 dan X7 yang memberikan matriks jarak berikut untuk 3 O2. Itu di 5.8 dan 5.9. Selanjutnya kita gabungkan gambar 5.6 dan 5.9 sehingga didapat pohon T. Nah, pohon T itu dapat dilihat di gambar 5.10 sebagai berikut. Sehingga terbukti bahwa T menghasilkan D, dan oleh karena itu fungsi jarak D memang memenuhi kondisi 4 titik. Nah, berikut adalah program atau simulasi uji filogenetik kami yang bisa dilihat ada linknya, dan
ada juga hasilnya. Nah, berikutnya kesimpulannya, pohon filogenetik adalah pohon berakar yang merepresentasikan evolusi yang terjadi dari satu leluhur untuk sebuah kumpulan UTU. Setiap cabang dari pohon tersebut memiliki panjang berupa angka positif yang merepresentasikan derajat kemiripan antar OTU. Pola percabangan dari pohon disebut dengan topologi pohon berlabel. Untuk membuat sebuah pohon filogenetik, perlu digunakan salah satu metode filogenetic reconstruction. Metode tersebut terbagi dalam 3 kelompok, yaitu metode parsimoni, metode distance, dan metode probabilistik dari pendekatan maksimum likelihood. Metode parsimoni mencari akar dari pohon topologi, bukan panjang cabang. Metode ini juga mencoba mengkonstruksi sekuens pendahulu di akar dan simpul internal. Cara kerjanya adalah dengan menghitung total cost untuk setiap akar pohon topologi, dan topologi optimal didefinisikan sebagai topologi yang memiliki total cost terkecil. Pohon filogenetik sendiri dapat direkonstruksi menggunakan metode rekonstruksi berbasis jarak. Sebagian besar metode berbasis jarak melakukan rekonstruksi bottom up menggunakan algoritma pengelompokan grid. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.